Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah dimanapun kamu berada, jumpa lagi bersama saya Unggani Filzana Putri di podcast Siar Madrasah. Podcast inspiratif yang diselenggarakan oleh TV MAN 2 Kota Padang Panjang. Baik, di sini kita akan berbincang santai dengan tokoh-tokoh hebat yang tentunya punya perhatian besar terhadap dunia pendidikan, terkhususnya di sini pendidikan di madrasah. Nah, pada episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya. Nah, di sini sudah ada bersama kita Bapak Haji Muklis MSAG MAG selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak. Gimana kabarnya Pak? Baik, sehat, alhamdulillah. Demi madrasah kita yang ada di Kota Padang Panjang, baik MAN 1, MAN 2, MAN 3, kemudian Sanawiyah, kemudian swasta, ya kita berikan perhatian khusus untuk madrasah kita. Wah, Masya Allah, terima kasih Pak. Kami di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih Pak, karena Bapak telah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mampir di podcast kita. Terima kasih banyak Pak. Aduh. Nah Pak, sebelum kita nantinya akan bertanya-tanya serius nih ke Bapak gitu ya. Sebelum itu saya ada pertanyaan sedikit nih untuk Bapak. Boleh. Oke. Nah, ketika Bapak mendengar MAN 2 Kota Padang Panjang, kira-kira nih Pak, 3 kata yang langsung terlintas di pikiran Bapak apa saja nih Pak? Dari awal ya Bapak diamanahkan di Kota Padang Panjang, ya sebenarnya nama madrasah kita ini yang dulu MAN Kota Baru, kemudian diperbaharui dengan MAN 2 Kota Padang Panjang, itu terlintas dalam pikiran Bapak bahwa madrasah MAN 2 Kota Padang Panjang itu adalah madrasah berprestasi, madrasah unggul, madrasah hebat yang mengeluarkan siswa-siswinya yang sangat luar biasa. Ini dibuktikan dengan setiap lulusan dari MAN 2 ini jebolannya tetap ya ke luar negeri. Wah, ya itu yang kita dengar ya, yang Bapak dengar. Setelah didalami ternyata benar, maka Bapak selaku Kepala Kantor ini perlu ya memberikan support, memberikan dukungan penuh terhadap madrasah kita ini. Iya, luar biasa. Berarti 3 kata yang luar biasa ini menunjukkan kalau ternyata Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang ini punya ekspektasi yang luar biasa terhadap MAN 2 Kota Padang Panjang ternyata ya Pak ya. Nah, baik Pak, kita lihat nih Pak secara keseluruhan madrasah di Kota Padang Panjang ini semakin hari semakin menunjukkan perkembangannya ya Pak ya, baik di bidang akademik, pembentukan karakter maupun prestasi-prestasi yang sudah diraih hingga saat ini gitu Pak. Nah, tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan dan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Agama Kota Padang Panjang itu sendiri ya Pak ya. Nah, di sini nih Pak, bagaimana sih peran Kementerian Agama ini sendiri terhadap program madrasah terkhususnya di sini MAN 2 Kota Padang Panjang Pak? Baik, kalau kita lihat dari regulasi yang ada bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota itu adalah selaku pembina madrasah. Karena dia selaku pembina madrasah, maka lah sewajarnya memberikan bagaimana di madrasah itu pendidikannya bermutu, pendidikannya harus jelas, ya, pendidikan yang mencapai target. Ini adalah tusi dan tanggung jawab dari Kepala Kantor Kementerian Agama. Makanya salah satu tugas dari Kepala Kemenak itu adalah pembinaan dan memberikan supervisi kepada madrasah. Bagaimana madrasah itu dia menjadi madrasah yang unggul, madrasah yang hebat, madrasah yang mendunia.
ya tentu perlu kita berikan pembinaan. Iya, benar sekali. Sebenarnya Bapak diamanahkan ke Padang Panjang itu, ya target awal itu adalah sudah berwanti-wanti dengan kepala madrasah. Kalau kepalanya madrasahnya tidak sanggup memberikan, ya berkontribusi, memberikan prestasi di madrasahnya, maka siap-siap saja untuk diganti. Iya. Ya. Diseloroh dengan kepala madrasah ini. Iya. Makanya perlu sekali ya kepada seluruh madrasah kita berikan pembinaan terus, berikan supervisi terus, berikan pengawasan terus supaya madrasah ini bangkit, maju, berkembang. Dan alhamdulillah kita saksikan hari ini madrasah kita yang ada di Padang Panjang, Man 1 sekarang sedang menggeliat, Iya. sedang berkiprah sekali. Kemudian Man 2 sangat luar biasa, prestasi yang sangat luar biasa, jebolnya sangat luar biasa. Kemudian Man 3 juga seperti itu, tidak kalah bedanya dengan Man 2, Man 1. Kemudian madrasah kita sanawiyah juga seperti itu. Jadi dari awal kalau sudah kita berkomitmen, madrasah kita yang ada di Kota Padang Panjang, alhamdulillah prestasi-prestasi yang sangat luar biasa dengan kontribusi guru-guru kita yang hebat, yang sangat luar biasa. Kemudian kepala madrasahnya juga sangat luar biasa. Kemudian pendamping-pendampingnya juga sangat luar biasa. Kalau semuanya sudah berkolaborasi untuk menciptakan madrasah yang hebat, madrasah yang unggul, ya alhamdulillah. Itu sudah Bapak buktikan, sudah Bapak sampaikan di rapat dinas bahwa kita di Kementerian Agama Kota Padang Panjang, madrasah yang ada di lingkungannya, ya prestasi se-Sumatera Barat kita sudah dijadikan pilot proyek. Sudah nomor 1 ya tingkat provinsi Sumatera Barat. Bahkan prestasi-prestasi yang kita peroleh, madrasah kita yang 4 ini hampir dikatakan setiap minggu prestasi. Ini kenapa? Kepala madrasahnya hebat, guru-gurunya hebat, tenaga kependidikannya hebat, di samping itu juga humasnya yang memberikan informasi di media sosial, dia juga sangat hebat. Semuanya sudah kita ayomi, sudah kita berikan pembinaan. Alhamdulillah madrasah kita ini ya sudah hebat sekali. Luar biasa ya Pak ya, biasa, Masya Allah. Nah kemudian nih Pak, ya. Seperti yang kita tahu nih Pak, dunia pendidikan saat ini kan berkembang begitu cepat ya, Ya. Pak. Digitalisasi, AI, serta pembentukan karakter itu menjadi tantangan tersendiri di dunia pendidikan saat ini ya Pak ya. Ya. Nah menurut Bapak Pak, pada saat sekarang ini ada nggak Pak, atau apa sih Pak program prioritas yang sedang dijalankan oleh Kementerian Agama, terkhususnya Kementerian Agama Kota Padang Panjang untuk menyikapi tantangan ini Pak? Ya, yang jelas program dari Pak Menteri kita, Nazaruddin Umar, salah satu program prioritasnya itu adalah bagaimana digitalisasi ini berkembang dan kita manfaatkan di madrasah. Alhamdulillah semuanya di madrasah kita masalah digitalisasi, masalah AI dan segala macamnya itu sudah kita praktekkan. Ya. Walaupun demikian, karena itu adalah ilmu digital, ya, sepenuhnya ya yang berperan itu adalah manusianya, ya manusianya, ya bukan AI-nya. AI itu saya katakan, sering-sering saya sampaikan di mana-mana, AI itu hanya sebagai asisten, tidak pelaku dia. Pelaku itu adalah orangnya. Kalau orangnya hebat, kalau orangnya jenius, kalau orangnya pintar, maka AI-nya juga hasilnya jenius, pintar. Tapi kalau orangnya perilakunya tidak baik, maka AI bisa menjadi negatif. Maka melihat posisi orangnya. Ini digital, bagaimanapun perkembangan digital ini harus kita ikuti. Ya, harus kita ikuti. Ini faktor pendukung terhadap program pendidikan di madrasah. Saya bayangkan dulu membuat RPP saja, dulu di madrasah kita ini hampir berhari-hari, berminggu-minggu. Tidak selesai oleh guru-guru kita. Tapi dengan adanya AI, 5 menit aja selesai. Ya, 5 menit selesai. Jadi
digital, AI yang kita diluncurkan pada saat sekarang ini, yang telah diluncurkan itu sangat bermanfaat. Tentu bermanfaat. kita tinggal hanya memilih Ya, mana yang positif, mana yang mana negatif. yang negatif. AI sangat membantu sekali, tapi harus kita yakinkan bahwa tergantung kepada manusianya memanfaatkan AI tersebut. Kita sangat berterima kasih dengan adanya AI, ini sangat membantu di madrasah, guru-guru kita, terhadap pembelajaran anak-anak kita, sangat bagus sekali. Tentu saya sampaikan sekali lagi, AI cuma sebagai asisten membantu terhadap pelaku yang melaksanakan pendidikan. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti kita nggak boleh ya Pak berpatokan ke AI. Oh, apa-apa AI, jangan. AI. Jangan ya Pak. Jangan Harus semuanya, bijak, tentu harus harus bijak, ada benar. evaluasi kita terhadap AI yang ada. Iya, benar sekali. Wah, luar biasa. Nah Pak, Ya saya tambahkan, AI itu kan ilmu gaib ya, ilmu gaib. Ini saya sampaikan di mana-mana ilmu gaib. Yang ilmu zohirnya itu di pustaka. Pustaka tetap harus ada. Iya, Ya, ilmu gaib. Karena AI itu kalau kita sampaikan nanti akan dijawab. Mau saja bertanya akan dijawab. Mau saja bertanya. Untuk membuktikan itu harus ada AI yang nyata. AI yang nyata adalah pustaka kita. Iya, Ya, luar pustaka biasa kita sekali. yang ada di madrasah. Tetap kita pergunakan itu dari untuk guru, tetap anak-anak kita perlu ya, perlu sekali. Ya, AI adalah membantu sebagai asisten. Sebagai asisten saja berarti ya. Baik Pak. Nah, dari kemarin Pak, kita udah melaksanakan kegiatan Mata Muda ya Pak ya. Tepat sekali. Tepat sekali. Oke. Bagaimana sih Pak kira-kira Pak harapan Bapak terhadap kegiatan Mata Muda yang sedang berlangsung saat ini Pak? Ya, pertama ya kita sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sumatera Barat menempatkan pembukaan Mata Muda itu di Kementerian Agama Padang Panjang, pas tepatnya itu di Man 1 Kota Padang Panjang. Ya, ini perlu kita syukuri dan perlu kita berterima kasih. Kenapa pilihan Pak Kanwil di Kota Padang Panjang? Jawabnya Allahu a'lam ya. Tapi yang jelas harapan saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang dengan adanya program ini, Mata Muda ini, masa ta'aruf murid madrasah ini tentunya memberikan efek yang positif kepada peserta didik kita, pada murid kita. Kenapa? Ya namanya saja masa ta'aruf. Kita memperkenalkan kepada murid kita, lingkungan sekolah, madrasah kita yang ada di Kota Padang Panjang. Karena murid kita yang masuk ke Kota Padang Panjang ini perlu ya saya sampaikan, itu rata-rata 70%, 80% itu dari luar Kota Padang Panjang. Ya, kenapa banyak dari luar? Karena madrasah kita ini hebat, unggul, berprestasi. Maka masyarakat memilih masuk ke Padang Panjang. Makanya masa ta'aruf ini perlu kita sampaikan kepada murid kita. Harapan pertama adalah bagaimana terwujudnya rasa aman. Rasa aman. Rasa aman ini dulu. Kalau anak-anak ini sudah aman di madrasah, sudah tenang, aman, nyaman, tenang, bahagia. Kalau istilah Bapak itu sering Bapak sampaikan ada namanya 3R ya. 3R itu apa? Rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman. Nah, ini di Mata Muda ini kita sampaikan kepada anak. Bagaimana mewujudkan 3R itu? Tidak terjadi kekerasan di madrasah, tidak terjadi bullying, tidak terjadi toleran, ya, tidak terjadi radikal. Ini kita tanamkan dari awal kepada murid-murid kita, kepada siswa kita yang masuk. Maka menurut Bapak ini Mata Muda ini sangat penting, ya sangat penting sekali, karena memberikan bekal dari awal. Mudah-mudahan anak kita ini di madrasah yang ada di Kota Padang ini betah ya, merasa memiliki, mendapatkan ilmu, mendapatkan program-program yang ada di madrasah,
dia sangat bahagia sekali. Iya. Jadi mewujudkan rasa senang, rasa nyaman, rasa Aman. bahagia di madrasah dapatnya di awal itu melalui mata muda ini. Muda ini Ya. ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, kemudian nih Pak, kamera kita ini kan Pak, podcast kita ini kan saat ini disaksikan dong Pak sama guru dan siswa-siswa kita juga biasanya ya Pak ya. Nah, mau dong Pak sedikit pesan dari Bapak untuk guru dan siswa-siswa di MAN 2 Kota Padang Panjang ini Pak. Ya. Tentunya tentu harapan Bapak ya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang dan Kepala Madrasah, kepada majelis guru ini yang terutama ya kepada tenaga pendidikan, bagaimana memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita, pada murid-murid kita. Karena kepercayaan orang tua mengantarkan anaknya ke MAN 2 ini ya berarti dia sudah menilai, oh ya kepala madrasahnya hebat, guru-gurunya hebat, guru-gurunya berprestasi, perilakunya baik, menjadi uswah di tengah-tengah masyarakat. Maka itu pilihan yang tertanam oleh masyarakat memasukkan anaknya ke sini. Itu sekali lagi kepada gurunya, kepada kepala madrasahnya, kepada tenaga kependidikannya, memberikan yang terbaik, memberikan layanan yang prima. Kalau istilah Bapak ada satu lagi layanannya namanya loyal layanan. Lebih senang lagi masyarakat berurusan, pulang dia gembira, tapi lebih gembira lagi. Bagaimana lebih gembira itu yang namanya loyal layanan. Ya. Contoh ya, loyal layanan. Anak kita ini sakit, kita infokan kepada orang tuanya. Itu kan sudah pelayanan prima itu, dijemputnya pulang. Kalau loyal layanan bagaimana? Anak kita, murid kita ini sakit, lapor orang tuanya, madrasahnya ngambil sikap, diantar berobat, diantar ke rumah orang tuanya, itu yang loyal layanan. Kita jemput aspirasi, kita berikan yang terbaik. Itulah harapan dari Bapak kepada seluruh madrasah, para seluruh keluarga besar lah, seluruh keluarga besar MAN 2 ini terhadap peserta murid kita. Kemudian yang kedua, tentunya dari murid, tentu kita berharap dari telah dilaksanakan istilahnya mata muda ini, tentunya anak-anak kita ini sudah bisa menghargai gurunya, ya sudah memperhatikan gurunya, sudah mencintai gurunya. Kalau sudah mencintai gurunya, sudah menghargai gurunya, saya yakin dan percaya ilmu yang diperolehnya, ilmu yang didapatnya akan bermanfaat. Anak-anak kita pasti akan berhasil. Jadi adanya saling timbal balik. Guru mencurahkan ilmunya dengan ikhlas, memberikan ilmunya kepada siswa, kepada murid, sedangkan murid menghargai apa yang diberikan oleh gurunya. Insya Allah itulah letaknya keberhasilan Madrasah 2 Kota Padang Panjang. Wah, luar biasa sekali. Baik Pak, terima kasih banyak nih Pak atas ilmu, inspirasi dan motivasi yang sudah Bapak berikan di podcast kita kali ini. Nah, semoga Pak dengan adanya motivasi-motivasi ini, mungkin tambahannya sebelum ditutup nih ya, harapan yang terasa ini bagi Bapak selaku Kepala Kantor ini, bagaimana di MAN 2 ini menjaga kebersamaan, ya sangat penting, menjaga keharmonisan baik antara guru sama guru, baik dengan tenaga kependidikan, semuanya itu adalah faktor-faktor untuk memajukan madrasah. Jangan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di madrasah kita ini. Karena madrasah kita ini adalah sangat mendunia, tentu kita jaga nama baik madrasah kita ini, jaga nama baik madrasah kita ini, karena lulusan dari madrasah kita ini adalah menjadi orang-orang hebat semua ini. Salah satu di antaranya sekarang adalah staf Menteri Pak Iswandi Putra ya, itu ya sudah menjadi staf Menteri. Banyak lagi orang-orang yang berhasil. Tentunya ya, ke depan madrasah kita ini kita jaga, kita perkuat, kita menjadikan madrasah yang lebih maju, lebih unggul, lebih bermartabat,
untuk menghasilkan putra-putri yang terbaik untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Wah, luar biasa sekali. Berarti kita harus semakin memperkuat rasa kekeluargaan Iya, di betul itu. madrasah kita ini ya Pak, agar madrasah kita ini terus maju ke depan. Kalau bisa internasional nih ya Iya, Pak iya. ya. Luar biasa sekali. Nah Pak, terima kasih Pak atas Iya, waktunya sama-sama. Pak. Iya. Terima kasih sudah bersedia mampir di podcast kita hari ini. Nah, untuk Sobat Madrasah, terima kasih juga sudah menonton dan selalu mendukung podcast yang diselenggarakan oleh TV Mandua Kota Padang Panjang ini. Nah, tetap dukung, tetap komen, like dan subscribe dari kalian itu juga merupakan bentuk dukungan terhadap TV Mandua Kota Padang Panjang kita ini. Baiklah, karena waktu yang coba memisahkan kita nih Pak, ya kan mungkin Bapak ada lagi nih kesibukan habis ini ya. Baiklah, saya Unggani Fulzana Putri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia untuk beriman, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.